Bung Enfield. Ini Apa kabar? tempatnya ya? Betul, ini sudah ditungguin loh dari tadi kita. Ayo, Yuk, masuk yuk. boleh masuk kita yuk. Selamat berjumpa kembali para pemirsa setia program Obrolan Sibuk melalui YouTube channel Otis Almato. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang setia mengikuti program-program kami. Kepada yang baru, saya anjurkan untuk mengklik like bila Anda menyukai program ini, dan bila ini ingin berlangganan atau menerima tayangan-tayangan berikutnya, maka silakan klik subscribe. Kali ini Obrolan Sibuk agak berbeda karena kami menampilkan sebuah komunitas. Suatu komunitas di mana kita akan bertemu dengan wajah-wajah cantik yang akan memperkenalkan kegiatan mereka. Saya perkenalkan ketuanya, Ibu. Selamat siang, saya Sita Hani Mastuti. Harus dibuka ya. Ya. Maaf. Di sini saya sebagai ketua umumnya dari Komunitas Cinta Berkah Indonesia. Di sini dan saya ditemani dengan teman-teman saya. Di sebelah saya Ibu Diah Sudiro, Ibu Foni Kulit, kemudian Ibu Kiki Priyantomo, dan kemudian Ibu Ambar. Oh gitu. Nah, oke, baik. Sebenarnya apa sih kegiatan ibu-ibu ini kok keren-keren banget pakaian begini? Apa pakaian-pakaian apa aja ini, Bu? Ya karena kan kami ini dari Komunitas Cinta Berkah Indonesia, singkatannya adalah KCBI. Di sini kita ini adalah pegiat budaya bangsa, khususnya busana berkain tradisional supaya bisa dipakai keseharian. Oh gitu. Gitu. Jadi kita ya karena kita yang mohon maaf. Karena kita yang mengajak, tentunya kita harus membiasakan diri. Karena dengan membiasakan diri ini kita bisa mencintai. Oh gitu ya. Begitu. Cinta berkain ya. Komunitas ini kita dirikan tahun berapa ya? Tahun 2014 ya. 2014. Oh, ya. 2014. Sudah kita sekarang nih tahun depan masuk ke 8 tahun. Oh, 8 tahun. Kami sudah mendapat dukungan banyak dari Nusantara sendiri. Kita sudah mempunyai cabang. Di pertama yang berdiri itu adalah Bandung, KCBI Bandung, kemudian KCBI Surabaya, kemudian KCBI Bogor, kemudian KCBI Malang Raya, disusul kemudian KCBI Bali dan Sumbawa. Terus dari luar negeri pun ada, yaitu KCBI WA Perth, kemudian KCBI di San Francisco, jauh ya, jauh kemarin. Yang terakhir ini yang KCBI di Singapura, itu pada tahun 2019 ya. Tapi kami sekarang barusan dapat juga baru dari KCBI Karoyangampo dan Jember ya. Sebelumnya KCBI Jember ada dan KCBI Karoyangampo. Oke, Bu. Nah, sebetulnya apa sih kegiatannya? Anda merasa bahwa orang kurang berpakaian nasional apa selama ini? Bukan dong. Ini kan kita ini mengenalkan kembali. Mengenalkan kembali itu sebenarnya juga nggak mengenalkan ya, tapi kita menggiatkan kembali untuk masyarakat Indonesia itu mencintai budaya busana sendiri, gitu ya. Gitu. Supaya jangan lupa, supaya jangan kita ini terlindas oleh kemajuan modernisasi, gitu ya. Nah, kita ini kaya dengan busananya ya, karena kita dengan busana berkain itu dampaknya besar sekali loh. Ya, dan kita busana berkain Nusantara seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, apa kekayaan kita di situ, dampaknya bagus sekali. Itu pun baru kami rasa. Tadinya kita hanya mau senang-senang aja, gitu. Ya. Tapi Bu ya, selama ini dalam setiap upacara kita sekarang sering lihat orang pakai kebaya. Apa itu nggak cukup? Itu dianggap pakaian nasional kan? Kebaya. Iya, dalam upacara kita lihat orang ibu-ibu pakai kebaya. Kan tetap itu juga menunjukkan budaya bangsa juga. Ya. Nah, kita KCBI Indonesia ini
tidak hanya kebaya yang kita Tidak punya. hanya kebaya? Tidak hanya kebaya. Oh, iya. Banyak yang kita punya. Jadi Oke. ada kebaya, ada baju kurung, ada baju bodo, ada baju apa lagi Bu ya? Ada dari kebaya Bali. Nah. Kebaya saja macam-macam. Ada kebaya Bali, beda. Bali. Oh. Iya, ada kebaya. Kebaya pun ada dua macamnya. Kebaya panjang, kebaya pendek. Oh. Nah, ngomong-ngomong yang Ibu pakai ini apa ini? Nah, karena kita ini nih kain momere. Momere. Kain tenun memere NTT. itu. Ini asli warnanya bagus sekali. Saya suka sekali warna ini. Karena kita ini komunitas cinta berkain Indonesia, kita mengenakan kain untuk kegiatan keseharian itu bisa. Oh, gitu. Di atasnya silahkan mengenakan, sesuaikan dengan kegiatan kita. Kalau kegiatan kita resmi ya silahkan memakai baju resmi, atasan resmi. Oh, gitu. Tapi kalau kita mau jalan-jalan, yang pantas yang ya fashionable harus loh, supaya kita tetap kelihatan cantik ya ibu-ibu ya. Bukan cantik saja, tapi ya inilah wanita Indonesia. Oh gitu. Nah, lagi kembali kepada ini kan Flores nih, apa ya, NTT. Yang kalau ibu yang di sebelah ini, ibu dia apa nih? Jawa. Hah? Saya Jawa. Oh Jawa. Kain Jawa. Oh batik Jawa ya, ya. Kalau ini udah lestari dari dulu kayaknya ya. Ya kalau ibu sebelahnya tuh Saya pakai Baduy dari Baduy. Baduy. Nah, Jadi Baduy orang-orang ini. Baduy yang di komunitas Ya, yang itu udah ya, ini Baduy. Kain baru. Kain Baduy ini. Oh, ini yang warna-warni apa Bu? Kalau ini dari Lombok. Oh, dari dari Lombok. Pulau Lombok NTB. Oh, gitu. Nah, ini produk. Ini tenun, memang dibuat tenun. Oh gitu. Tenun. Silakan Bu. Ini ibu. Ini dari batik juga, tapi dari Palembang. Oh batik Palembang. Jadi bahannya kok halus ya gitu ya? Ya, ini dari Sutra. Oh, Sutra, gitu. gitu, Oke. ya. Nah, kembali kepada kegiatan KCB, Bu. Jadi sebetulnya bagaimana upaya-upaya Anda memperkenalkan kembali yang sebenarnya udah ada ya. Bagaimana sih tanggapan masyarakat sebetulnya? Sampai saat ini ya, sepanjang ini kita kok baik sekali kok tanggapan masyarakat. Malahan banyak kita mendapat dukungan dengan melihat banyaknya yang ikut masuk dalam komunitas cinta berkain Indonesia. Apakah dia ingin menjadi anggota ataupun sebagai mitra dan lain-lain. Dan memang KCBI Indonesia ini, KCBI kita ini kegiatan kita melakukan kegiatan itu adalah siar peduli cinta kepada produk Indonesia, khususnya kain-kain tradisional Indonesia. Gitu. Jadi, nah seperti itu. Jadi kalau mengadakan kegiatan ya kita tidak perlu harus datang kemana. Dengan mengenakan pakaian ini keseharian untuk dipakai, bisa dipakai ke kantor, ke resepsi. Tunggu dulu, Bu. Tapi target Anda ini sebenarnya ibu-ibu umur berapa range? Apa anak-anak juga pantas pakai pakaian begini? Oh pantas dong. Pantas ya? Pantas sekali. Jadi Sampai anak-anak umur muda 5 yang tahun. lagi hang out begitu Lebih cantik lagi, karena kan mereka akan menyesuaikan dengan fashionnya kan, era mereka lah. Iya. Jadi memang kalau kita mengenakan mungkin kalau kita nih ibu-ibu udah hampir 70 nih ya, hampir 70 nih, beda dengan anak-anak muda yang apabila mengenakan kain itu umur 20 sampai 30 beda. Ini masukan ya. Kemarin tuh kami nonton nobar film nasional Lost Man Bu Broto. Komunitas cinta berkain Indonesia sampai kita book satu studio 150 ya 150 seat ya kita book di situ. Filmnya itu membanggakan sekali buat kami ya karena semuanya tuh mengenakan kain kan kok bisa ya melakukan kegiatan apa saja itu masih anak muda loh. Anak-anak muda baik itu laki-laki dan perempuan. Saya bilang lah inilah Indonesia ya. Tapi Bu, kalau selalu pendapat saya ya, lihat ibu-ibu jalan pakai kebaya aja udah langkahnya udah setengah mati begitu. Apa nggak mengganggu malah kalau pakai pakaian nasional? ya sekarang kan begini, tadi kan kita bilang bahwa kegiatan itu sesuaikanlah dengan aktivitas kita. Tidak semua kain itu bisa dikenakan pada satu kegiatan gitu. Ada yang bisa dipakai untuk kegiatan outdoor. Nah, Outdoor? Kita harus pinter-pinter. Nggak serimpat itu? Enggak, outdoor itu banyak loh. Kalau kita tanyakan pada nenek moyang kita zaman dulu itu jadi petani, pergi ke hutan, terutama orang Baduy. Kok bisa ya? Ayo, kenapa kita nggak bisa?
Oh gitu. Iya, saya ingat nenek saya juga selalu pakai kerudung gitu ya. Waktu itu enggak, tapi sekarang emang kelihatannya orang udah mulai pengen lebih bebas gitu kali nggak? Ya harusnya sih semakin dunia semakin maju ya kita semakin pinter lah. Harusnya ya dengan mengenakan itu mungkin dengan gaya macam-macam mungkin nanti kita juga sudah kalah ya dengan anak-anak muda. Oh gitu. Ya, semacam sehari-hari juga sudah kalah kita. Tapi dengan berkain ini nih kita mengajarkan satu kesantunan. Karena cara berkain tuh nggak sembarangan loh. Karena kita akhirnya milih mau ini jam berapa kita pakai ini pantas nggak sih? Oh, disesuaikan dengan situasinya. Itu kan artinya kita adalah bangsa yang smart. Mau pakai pakaian aja kita bingung. Bukan bingung ya, kita milih-milih ini cocok nggak sih ya dengan saya pakai ini. Di waktu ini saya pakai ini. Kita pintar. Tapi kepintaran itu didukung oleh dengan aneka ragamnya produk kain-kain tradisional. Ini yang kita mau gali. Oke. Sekarang misalnya ya, orang sudah pengen suka, tapi apakah suplainya ada? Apa produksinya ada? Insya Allah ada ya. Kalau apabila kita ini menjadi pasarnya, kita harus kenakan dulu supaya orang-orang yang teman-teman kita pengrajin, saudara-saudara kita pengrajin di daerah itu merasa bahwa ada pasarnya. Kalau sudah ada pasarnya, tentu mereka kreatif dong. Maka inilah tujuan komunitas Cinta Berkain Indonesia. Mari yuk, ibu-ibu semuanya, teman-teman, saudara-saudara semuanya, kita kembali membiasakan diri mengenakan kain-kain ini. Oh gitu. Jadikan sebagai busana keseharian. Sesuaikan dengan kebutuhan. Apabila kita merasa bahwa itu adalah kepentingan utama kita, sangat mendukung sekali dengan pengrajin kain. Ekonomi kita hebat. Oh gitu ya Bu. Nah, sebetulnya ya kalau di negeri kita tugasnya apa sih itu sebetulnya? Ini kan Ibu kan individu aja kesadaran kepedulian sendiri aja. Kalau begitu saya merasa bahwa ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Bersama dong, kita membantu pemerintah. Tugas kita, ya kan Bu ya? Tidak bisa sendiri. Oleh karena itu kita membentuk komunitas. Jadi kita ajak siapa saja bisa bergabung, tua, muda, apakah segala profesi, monggo. Bersama itu lebih kuat. Oh gitu. Nah, selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh kegiatan Cinta Berkain ini? Kelompok banyak sebenarnya, tapi pasti tujuannya adalah meningkatkan kepedulian. Ya, kecil-kecil dulu deh, gitu. Misalnya kita ngadakan pertemuan-pertemuan, misalnya dari 50, 100 orang, kita bilang yuk kita berkain yuk. Nah, dari situ mulai. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kembali kepedulian, cinta dulu, baru kita berani berkorban, ya kan? Gitu. Kan Mas? Ya kan, kalau kita ada cinta, apapun juga kita akan melakukan. Oh gitu. Nah, ini kaitan itu kan ada kaitan berkait sampai produksi tadi. Bagaimana merangsang orang-orang yang memproduksi, kan bukan sembarangan untuk bisa membuat. Saya dengar suatu tenunan siak aja, saya tahu itu bikinnya sampai berbulan-bulan. Oh ya betul, karena mereka berbulan-bulan itu ada yang memang rumit karena menuntut lama ya, mungkin dari desain, dari motif, dari warna, menuntut waktu yang lama. Tapi ada juga mereka membuat lama karena apa? Nggak ada yang membelinya. Oh ya. Nah, kami membantu di sini, gitu. Kami membantu ya, itu adalah ya kita mengajak teman-teman semuanya untuk sesering mungkin lah mengenakan ini. Yang bisa dikenakan supaya kita ini jadi pasarnya, itu saya bilang begitu. Gitu. Jadi kita ini pasarnya lah gitu. Jadi sehingga teman-teman saudara-saudara kita pengrajin di sana di daerah dimanapun juga berada, ini ada pasarnya. Iya. Tapi kaitannya tuh ada pengadaan benangnya lah, contoh apanya, bahan-bahannya itu kan menjadi berantainya begitu. Nah itu saya rasa itu dari produsennya sendiri ya, bukan dari kita, bukan kita, karena kita ini seakan-akan begini deh, mempromosikan gitu ya, jadi kita mengenakannya gitu. Sebenarnya ada berapa jenis sih pakaian nasional itu? Ada datanya mungkin ya? Banyak sih, ya betul.
setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing Oh. dengan produksi dari Iya. daerahnya Iya. masing-masing. Misalnya dari Aceh itu kan ada juga. Oh ya. Baik, saya coba bantu Ibu Sita. Jadi artinya kan tadi berapa macam ya Pak ya? Itu adalah artinya tuh dikondisikan dengan daerah-daerah di Indonesia ini kan cukup banyak ya Pak ya. Terbagi dari beberapa pulau daerah dan masing-masing itu mempunyai ciri khas daripada busana daerahnya ya, busana Nusantara dalam hal ini. Gitu, Jadi misalnya Kak Jawa tadi disebut bahwa ada batik ya Pak ya. Terus kemudian di NTT tadi kan ada tenun itu. Terus kemudian ada lagi songket. Nah, itulah yang merupakan produk-produk dari daerah yang dimana jadi sebetulnya KCBI ini adalah membantu juga para pengusaha-pengusaha UMKM itu untuk meningkatkan pendapatannya mereka juga Pak. Oh iya. Ya, jadi dengan rantainya gitu ya. Ya, dengan kita membantu untuk mempromosikan ya, dalam hal ini kita juga membantu pemerintah dalam hal ini ya Pak ya. Nah, sehingga industri ya, terutama industri-industri dalam negeri ya Pak ya, untuk cinta dalam negeri. Nah, kita di sini membantu untuk mempromosikan dengan produksi yang dari daerah masing-masing, sehingga akan meningkatkan otomatis ya Ibu ya, otomatis meningkatkan pendapatan daripada para perajin itu sendiri, sehingga ada kegairahan Pak dari mereka karena barangnya laku, kemudian banyak sekali yang berminat untuk mengenakan, menggairahkan untuk mereka berproduksi dengan dan berkreasi yang lebih bagus lagi. Oh gitu. Jadi, demikian ya Pak ya. Iya. Nah, kembali kepada Ibu Ketua nih. Jadi kreasi baru di pakaian tradisional itu diterima ya, maksudnya boleh ditambahkan, dipermodern gitu. Begini, ini ada pakemnya. Ya, tadi kan saya bilang bahwa busana itu sebenarnya adalah suatu seni. Kita mengenakan busana itu seni loh. Jadi, dan kita juga harus mengerti aturannya. Yang di barat aja bisa mengerti jas itu untuk apa, kapan dipakai. Ada protokolnya ya. Jeans itu kapan mau dipakai. Nah, kita ini masyarakat Indonesia yang kental sekali dengan adat budaya, adat istiadat, kedaerahan itu keras sekali. Dan kita juga masyarakat yang sangat menghormati leluhur. Ya, tentu saja. Sangat menghormati. Dan kesantunan busana kita ini sudah sangat bagus sekali kok menurut kami ya. Itu mengajari segala macam kehidupan dari cara busana bersana. Jadi kita pun akan belajar kapan busana yang ini untuk dipakai untuk resmi, yang ini tidak boleh dipakai. Mari kita hormati bersama gitu. Mari kita jadi nggak ada saltum lagi gitu. Kadang-kadang kan orang sesukanya aja. Mungkin karena ada yang belum tahu mungkin. Tapi saya rasa juga lama-lama akan tahu. Cinta kita kepada bangsa, cinta kita pada budaya bangsa itu, saya rasa tidak perlu lagi lah dikhawatirkan. Saya rasa gitu. Cuman karena ya harus membiasakan sesuatu itu. Kalau kita biasakan, kita akan jadi cinta. Nah, dampaknya, Bu, misalnya itu diterima luas, kadang-kadang kita cemburu. Di Malaysia orang udah pakai, ada kan? Orang mengaku ini batik Malaysia lah, apalah. Itu maksudnya kita senang atau malah kita restrain? Apa sebaiknya nggak begitu? Kalau menurut kami ya, buat apa sih diperdebatkan? Kita punya kekhasan sendiri-sendiri kok. Ya, sebenarnya kain itu tidak hanya milik orang Indonesia, orang Asia yang punya kain. Tenun, coba. India punya, Singapura punya, Nepal punya, Jepang pun punya. Caranya tuh juga semuanya kain. Kain tuh apa sih? Sesuatu kain panjang yang dililitkan di bawah. Itu namanya kain ya. Nah, jadi jangan juga merasa bahwa kain ini adalah milik Indonesia. Tidak. Cuman bedanya karena ada perbedaan culture. Nah, ini dia. Jadi no problem ya, orang tua pakai ya. Monggo. Iya, sama gitu seperti kita pakai kimono juga kan. Iya, sama aja, nggak apa-apa kok gitu. Nah, tapi ya kita sebagai bangsa Indonesia jangan pernah meninggalkan budaya kita sendiri. Iya. Gitu. Ya. Lalu bagaimana kita melestarikan itu pada generasi yang kecil-kecil ya, supaya dia kenal gitu loh. Kalau kita sudah nggak ada, apakah akan lestari itu kebudayaan itu? Nah, gimana tuh, Bu? Apa ada KCB juga bikin upaya pemasaran? Kami gitu? menuju ke situ.
Kami menuju ke situ ya. Karena memang benar kita harus meninggalkan sesuatu untuk anak bangsa. Kita harus meninggalkan itu budaya itu. Nah, saya rasa seluruh ibu-ibu Indonesia setuju itu. Bahwa kita akan meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak kita selanjutnya. Ya. Nah, ya itu membiasakan diri saja kita dengan keseharian kita di rumah, kita bercerita tentang budaya, kita mencintai segala hal ya yang dikenalkan kepada anak usia dini. Mereka juga akan bisa, ya? Tidak perlu harus dipaksa pasti. Supaya nanti kalau udah besar dia kenal ya. Tetapi kalau dengan majunya zaman ya memang kita tidak bisa menolak ya modernisasi itu tidak bisa. Dan jangan juga kita menolak teknologi. Nanti kita dipikir bangsa yang tidak mau maju. Jangan, teknologi tetap harus kita ada di dalamnya. Kita harus ikut dan kita harus kenal, kita harus belajar itu ya. Dalam usia apapun gitu. Sesuaikan aja gitu. Tetapi jangan pernah meninggalkan jati diri. Itu saja. Silahkan Anda memakai apa, silahkan saja gitu. Tapi apabila kita harus menunjukkan jati diri kita bangsa Indonesia. Oke. Tentu ya untuk penampilan khusus ya, upacara perkawinan, tapi untuk bekerja kembali saya ya, kan sekarang banyak orang sukanya pakai sepatu Keds. Cocok nggak kalau dia pakai kain dengan sepatu Keds? Ya sesuaikan di daerah, sebenarnya sesuaikan dengan di mana dia melakukannya gitu. Kalau misalnya di kantor, yang memang kantornya itu mungkin kantornya urusannya dengan outdoor ya. Misalnya wartawan atau apa gitu. Ya silahkan dengan memakai yang seenak mungkin. Jadi cocok saja. Aja ya. Tinggal kita milih saja kainnya ya Bu ya. Kainnya ini bisa dipakai untuk keluar nggak? Tapi ya jangan teruntum kemudian dipakai. Padahal kan teruntum itu kain batik yang untuk adat. Ya jangan gitu. Ya. Banyak yang bisa kain-kain untuk dipakai di luar. Banyak sekali, banyak. Dan indah-indah lagi dan cantik-cantik. Iya, sekarang anak muda macam-macam Bu. Karena dia pakai blue jean tapi di atasnya pakai kain. Wah, ini tapi kalau buat mereka enak aja, tapi dari seri pakem tadi cocok nggak? Boleh nggak? Sesuaikan aja dengan tadi kembali lagi sesuaikan di mana mereka beraktivitas, gitu. Dan harus juga mengenal kain-kain itu, karena kain-kain kita tidak sekedar kain untuk dibuat ya, karena kain-kain tradisional kita tuh dibuat dengan tangannya, bukan mesin ya. Jadi itu tuh ada filosofinya. Yang menciptakan itu tentu membuat kain ini untuk ini mereka sudah tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tanya saja dengan yang pengrajinnya. Ini bisa dipakai apa gini, gitu. Supaya iya, bukan lihat kain-kain gini ya. Nah ini yang macam-macam ini kan mesti ngerti filosofinya juga. Nah, seharusnya begitu supaya gini. Apabila kita tahu filosofinya, kita menghargai diri kita sendiri loh. Betul. Nah, bangga kan? Karena ada regenerasi. Nah, bagaimana anak-anak kita yang muda-muda itu mau untuk tahu filosofi dan bikin kain yang seperti yang dilakukan oleh orang tuanya? Ya tugas kita sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua lah, sebagai kakaknya atau ibunya apa ayangnya. Ya tugas kita supaya warisan ini tidak hilang. Wah, luar biasa nih kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh komunitas ini sangat luar biasa, sangat mulia, barangkali melestarikan kebudayaan nasional kita. Nah, selama ini Bu, ada kendala nggak? Kendala apa ya? Kayaknya senang aja ya. Diterima aja, nggak ada kesulitan? Nggak ada ya? Nggak ada. Senang sekali, apalagi kok sekarang justru di daerah ya, di cabang-cabang kami yang ada di Surabaya, paling aktif gitu, Surabaya. Kemudian Bali, Lombok, Sumbawa, Bandung, semuanya menyambut dengan ini. Karena ini bagaimana ya? Ini busana ini sebenarnya menaikkan derajat kita sebenarnya juga. Oke. Karena yang tadi saya bilang, siapa sih yang tidak ingin dihormatin? Siapa sih yang tidak ingin dihargain? Siapa sih yang tidak ingin dianggap? Ya kan? Nah, sebelum kita menghormati orang, ingin dihormati, kita menghormati orang lain dulu. Caranya adalah yaitu tidak harus orang, segala macam produk bangsa kita hormatin. Oh gitu ya. Gitu. Nah, ini maaf Bu ya, kalau saya lihat agak sensitif nih. Kita lihat sekarang banyak pakaian-pakaian yang seragam gitu ya, pakai gamis,
abaya atau apa namanya ya, tapi apakah itu yang dimaksud juga melestarikan wastra nasional? Apa itu nggak terganggu? Apa bukan itu kendala juga? Ya kendala sih tidak juga ya, karena memang ini sebenarnya kan gerakan bersama. Mari kita ajak, karena memang sebenarnya abaya itu memang sebenarnya bukan dari kita ya, bukan dari kita. Tetapi ada masyarakat yang akan mengenakan abaya. Kita bisa itu memadu padankan dengan tetap mengeluarkan mengeluarkan ada bedanya bahwa ini adalah khas Indonesia punya. Indonesia punya budaya bangsa. Ya udah kita saling bergandengan saja. Iya, memang kalau dilihat memang abaya itu sebenarnya kayak baju kurung ya. Kenapa nggak pakai baju kurung aja ya, Bu ya? Ya monggo, kalau ada yang mau pakai baju kurung monggo. Itu juga lebih baik lagi karena itu langsung bersinggungan ke tradisional. Tapi kan ini ada pengaruh. Yang tadi saya bilang pengaruh dari luar tuh ya jangan, kita tidak bisa. Terima aja. Ya kita tidak bisa untuk menolak karena itu adalah ada kebaikan juga ada yang mempengaruhi gitu. Nah mari kita cari yang kebaikan aja. Gitu. Iya, jadi memang menarik ya, apalagi kalau kita lihat skop dari seluruh negara Nusantara yang luas ini ya. Jadi jadi sekarang ini KCBI sendiri sudah maksudnya di daerah itu juga aktif. Apa cuma di pusatnya aja yang kita rasa sebenarnya cabang lebih aktif. Iya, jadi mereka bergerak juga. Lebih coba deh cerita tentang cabang lebih Cabang aktif. Hampir setiap minggu tuh dan selalu memberitahukan ke pusat, kami pusat. Dan kita kasih dan hidup. Saya bilang wah hebat loh. Dan mereka lebih tahu gitu. Ya karena kalau di pusat ini kan kota metropolitan, ya kan segala macam budaya ada di sini, pengaruh luar pun ada di sini. Jadi ya kita harus pinter-pinter. Ya misalnya daerah ada lebih baik dari kita ya kita contoh. Iya. Dan WA juga ya. Dan WA itu mereka bikin acara 17 Agustus mereka bikin. Christmas mereka. Ada kebanggaan. Jadi harus proud gitu. Jadi budaya bangsa Indonesia. Iya. Tampilkan. Jadi mestinya barangkali KCB ini bekerja sama dengan ya semua pihak, pemerintah kayak sekolah-sekolah kayak supaya mereka juga ikut ngerti apa yang ya betul memang KCBI ini siap menjadi mitra pemerintah dalam bidang pelestarian budaya khususnya budaya busana berkain. Busana berkain. Karena kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa kita berkain Jawa, kita berkain Sumatera. Kita adalah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi semuanya harus kita tampilkan. Kan kita harus bersatu. Tapi maaf Bu ya, ini kayaknya sasarannya cuma ibu-ibu aja ya. Bawa apanya gimana? Kita punya anggota. Awalnya yang memang kita kan lebih gampang manggil ibu-ibu dulu supaya ibu-ibunya memberitahukan kepada bapaknya. Iya dong. Kemudian kepada anaknya. Kenapa? Ibu-ibu adalah, nah ini pasti ada ibu-ibu ini silakan cerita bahwa ibu-ibu kan katanya adalah silakan. Ini kan apa ya? Silakan. Pahlawan rumah tangga, keluarga rumah itu tangga, ada di tangan tapi- ibu-ibu. Ya betul. Iya kan, nah benar kan, percaya kan. Nah maka itu ibu-ibu inilah tugasnya ibu-ibu. Percaya deh pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi kelihatannya budaya ini tidak menyangkut ibu-ibu juga, tapi bapak-bapak juga. Jadi tapi selama ini terus terang saya merasa risih Bu ya kalau harus pakai teluk belanga atau ini untuk bergerak gitu ya. Itu gimana tuh? Kalau teluk belanga kan untuk acara pernikahan, acara resmi Bapak. Jangan dong masa teluk belanga mau jalan naik sepeda atau mau bal-balan yang nggak bisa tuh. Kasihan nanti. Ya sesuaikan aja gitu. Terus ada kok khas-khas kain-kainnya, kain-kain untuk bapak-bapak ada. Terutama Padang ya. Atasannya kan ada. Minang. Kemudian ada kalau saya tahu itu celananya Padang itu pakai celana batik ya.
itu Sarawak Jauh namanya. Sarawak Jauh. Sarawak Jauh. Tapi itu pun Sarawak Jauh juga tidak dikenakan untuk kegiatan sehari-hari kan. Kalau pakai tidur nggak? Nah ya sudah silakan kalau memang itu budayanya memang untuk tidur nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi itu biasanya tuh memang laki-laki tuh karena dia sebagai kepala keluarga, sebagai ketua dan pimpinan keluarga, tentunya mengenakan kain-kain busana kedaerahan itu yang menunjukkan kepemimpinan. Bahkan saya sering lihat orang bule malah ya pakai kain gitu, pakai apa itu bagus sekali ya. Ya sebenarnya yang bisa menghormati, menikmati dan itu adalah bangsa kita sendiri. Jadi kalau untuk bangsa luar itu mungkin hanya untuk koleksi, ya. Tapi apabila bangsa lain senang dengan kita punya kain-kain, kita punya budaya, mereka menghormatin kita. Oh, gitu. Tapi jangan paksa mereka untuk merasa memiliki, karena sebenarnya yang memiliki ya kita sendiri, yang menghormati ya kita sendiri, yang bisa mengenakan itu adalah kita sendiri. Yaitu memang kelihatannya hak dari atas, hak kita dari atas itu, ya ini kita punya. Begitu ya. Jadi kembali ke pengadaannya ya. Jadi berarti dengan ikut melestarikan busananya, kainnya, kita juga menghidupi para pengrajin di daerah ya. Iya, gitu. insya Allah begitu dampaknya. Insya Allah tanpa kita ya kan kalau kita membantu itu kan sulit karena kita juga harus mencari ahlinya, ya salah satu jalan yang paling mudah itu adalah kita menggerakkan mengenakannya. Ya, mengenakannya saja lah. Jadi ini pasar, kembali lagi saya bilang pasar, kita jadikan diri kita di pasar. Diri kita sendiri ya. Jadi pasar ya. gitu. Oke, saya tanya ibu sendiri. Dalam seminggu apakah ibu terus berpakai pakaian? Enggak. Hah? Enggak ya? Enggak. Jadi yang saya rasa enak saya pakai. Kalau nggak enak ya saya pakai celana panjang di rumah karena saya harus berkebun. Ya kan? Kemudian saya harus misalnya kalau misalnya harus buru-buru yang tidak perlu ya saya pakai biasa. Iya. Karena kadang-kadang saya lihat istri saya misalnya, tahu-tahu dia loh, mau kemana loh? Aneh gitu ya. Dalam keadaan normal, tahu-tahu dia pakai pakaian. Ini ada acara apa? Masa dianggap aneh istrinya sih Pak? Jangan dong. Jadi, nah itu mungkin belum biasa. Mungkin belum biasa. Bu Popi itu kuat sekali budayanya loh. Saya kenal beliau ini dari sebelum saya punya KCBI. Ya tapi mungkin karena belum biasa, jadi karena biasanya pakai celana, pakai jeans, atau sekali tadi kok seperti mau pesta jadinya kan, padahal enggak, mau ketemu. Tapi cantik kan? Ya. Cantik ya. kan? Nah, tapi sorry saya mau to say ya, agak lama jadinya. Ya, kalau tak bisa berat nih, waduh ini panjang pendekan gitu. Belajar lagi Pak. Ya sabar. Ya itu mau kemana dulu? Kalau hanya mau ke warung masa harus begitu? Enggak kan? Kalau mau pesta ya benar harus sabar dong. Kalau pesta saya juga gitu, waduh repot ya. Iya, ini ibu-ibu yang lain juga begitu ya Bu? Emang begitu. Terus bagaimana tanggapan bapaknya? Apa support? Apa gimana? Oh ini makan waktu nih Gini Bung, jadi pertama kami saya misalnya mau ada acara gitu kan memakai kain. Kok ribet amat ya Mah gitu. Tapi lama-lama ya terbiasa Pak. Pak lagi Bung ya. Terbiasa dan sepertinya ya karena kami kebetulan juga dari Jawa, ya indah-indah saja gitu loh. Justru kadang-kadang malah itu anak saya kan Asri, Mbak Asri, dong, kayak mama itu loh kalau pas kita ada acara suatu acara misalnya charity yang kecil-kecilan gitu ya. Dan itu bagus saja karena itu kan pemakaiannya simpel kok Pak. Jadi seperti tadi Bung kan mengatakan apa enggak ini ya ribet. Enggak Pak, itu hanya selai kain terus kemudian kita upet-upetkan gitu, terus atasnya tuh bebas Bung, jadi nggak usah harus pakai yang formal gitu, nggak bebas pakai kaos pun gitu ya, jadi senyamannya itu lama-lama terbiasa. Gitu. Silakan Bu, ada pendapat Bu? Saya itu suka pakai kain karena saya kan sering ikut traveling itu ya. Jadi saya kalau ke tempat daerah itu selalu cari kain. Nah, itu jadi
cari kain mereka, misalnya daerah kayak ke Sumba, saya cari kain Sumba, Bali cari Bali gitu. Jadi untuk dipakai sehari-hari itu enak. Saya touring pun juga saya suka pakai kain. Ikut touring itu saya pakai kain juga. Jadi teman-teman di touring tuh sudah mulai ternyata nyaman juga ya Mbak pakai kain gitu. Jadi itu membiasakan ibu-ibu. Nggak di liron. Iya, itu yang bikin lama ya. Ya Mbak. Kalau Iya, saya ini sendiri ya. sih sejak masuk KCBI biasanya bukan acara KCBI aja, kadang reuni kuliah, reuni itu saya pakai kain dan mereka bilang kayaknya unik ya, jadi bagus gitu loh. Jadi mengembangkannya gitu nggak sebatas kita di KCBI aja, sampai saya sekarang itu nggak punya celana panjang. Jadi kemana-mana mau reuni apapun pakai ini, lebih enak berkain gitu loh. Karena mengenakannya kan nggak yang mesti padat gitu, ada banyak macam kan cara mengenakan kain. Iya. Ya kalau saya memang sudah lama suka berkain. Makanya Ibu dari leluhur barangkali ya. Dari leluhur. Saya suka berkain. Makanya Solo Bu, gini Bu. Bu Zita ajak, yuk kita Saya ngajak bikin. pertama Bu Dia. Jadi nggak heran kalau suami saya juga nggak heran kalau saya selalu pakai kain. Biasa. Bahkan kalau ada acara saya minta maaf ke yang undang, maaf ya, saya boleh pakai kain kan? Oh gitu. Oh, boleh. Ya kalau nggak boleh ya saya ya nggak datang. Saya lebih pilih nggak datang. Iya. Cintaannya lebih kuat Saya ya. fanatik. Waduh, hebat banget itu ya. Tapi memang dalam undangan kan sering attire apa. Nah itu kalau dibilang busana nasional boleh apa saja ya. Kalau busana nasional tergantung nasionalisme kita. Iya, maksudnya Nasionalisme kebaya kita, atau bangsa. baju kurung atau apa boleh, itu bebas. Betul, bebas gitu. Dan itu protokol resmi ya udah boleh. Ini yang disebut pakaian nasional Anggun tuh kok, apa cantik saja. kok, cantik kok. Saya rasa juga pakai busana apa saja, modern pun untuk mempersiapkan diri supaya sebaik mungkin penampilan kita, ya agak ribet juga kok. Iya. Waduh, luar biasa nih. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian dan Ribetnya menyenangkan. iya. Jadi kita dengarkan pengalaman ibu-ibu komunitas cinta berkain ini bahwa melestarikan budaya bangsa melalui kegemaran atau kebiasaan untuk mengenakan pakaian nasional, pakaian wastra nasional dari berbagai daerah yang sangat kaya di negeri kita ini. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan mereka semua ini bisa memotivasi Anda semua untuk mulailah sekarang menggunakan pakaian nasional. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Dan sebelum saya menutup acara ini, karena mendekati tahun baru, kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Sampai jumpa. Terima kasih.